Selamat pagi Mama dan Papa. Saya di sini, Miss Syahru, akan memimpin jalannya presentasi Project Season Grade 7 hari ini. Bagaimana Mama dan Papa? Sehat semua di rumah? Nampaknya antusias ya Mama dan Papa. Pada kesempatan kali ini, semua siswa grade 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan cara berkolaborasi untuk memperoleh suatu hasil karya yang akan dipresentasikan hari ini. Baiklah, sebelum memulai acaranya, sebaiknya kita ucapkan lafaz bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk meningkat ke acara selanjutnya, maka saya akan mempersilahkan kelompok pertama untuk berpresentasi. Karena ini tidak ada nomor urut, jadi saya acak. Untuk presentasi pertama adalah kelompok Sania, Kaila, dan Yusuf. Yuk teman-teman, kita aplaus dulu. Baiklah, selanjutnya. Gua yang berantakin. Kaila. Sorry. Oh, enggak ding. Ini kok udah rusak sih baru. Mana? Yang penting kan itu bawa ini kemarin semuanya rohana sini itu enak di meja jadi taruh di air dulu dia ini Oh ini. Itu semua tertulis lagi. Aduh. Nah, share dong. Kenapa layarnya hitam? Nah, share nggak? Share. Mana ini? Kalau misalnya nggak ketemu ya, masanya aku lihat yang di laporan ini belum masuk kalau yang lahir hidup, karena kan yang di entry yang dilaporin ke provinsi yang lahir hidup dulu, nya ada sih cuma jumlahnya aja, perbaikin kalau yang perbaikin itu yang lahir hidup dulu, ya, ya. Ini udah kasih tahu mbak umumnya aja kalau nggak ya. Yang penting dia ngikutin itu. Ini kemudian laporannya ya mbak Tina. Pertama, ada Yusuf sebagai translator. Kedua, saya Kaila sebagai leader. Ketiga, Sania sebagai penyedia. Nah, kebetulan Belum pernah ikut ya mbak. Yang pertemuan yang pernah ikut ya. Penasaran dari yuk kita bahas lebih lanjut. Berarti dia ada yang channel YouTube sendiri juga kayaknya belum pernah upload ya, belum pernah upload sendiri ya mbak ya. Pasti pernah melihat seseorang atau mengunggah upload. Diikutin nanti ada narasumber dari provinsinya terus bisa ngikutin ya mbak ya. Jadi bisa ngikutin di masalah. Karena itu yang dicari aktif yang ini ya. Yang memang dan pusat-pusatnya kemarin yang lahir hidup ini ya ada Kecanduan dan keinginan untuk menyelesaikan. makasih ya mbak Elvi. Tidak bisa penasaran gak nih apa dari Natasha? Selanjutnya akan dibahas oleh Yusuf. Oke, terima kasih Sania.
sih mental health adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Mental health bisa dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, ataupun stres berat jangka panjang. Nah, kalian pernah nggak nih mengalami salah satunya? Semoga aja enggak lah ya. Selanjutnya, problem remaja. Masa remaja sering disebut sebagai masa mencari jati diri. Dalam fase ini, tidak heran jika remaja sering dipenuhi kebingungan. Berbagai masalah remaja juga bisa terjadi, mulai dari perkara sepele hingga yang berdampak pada kesehatan mental. Nah, masalah yang remaja sering alami adalah masalah penampilan, masalah akademis, depresi, bullying atau perundungan, kecanduan gawai, dan lain sebagainya. Kok bagus banget? Selanjutnya, harapan remaja. Kebanyakan orang tua merasa kesulitan ketika menghadapi anaknya yang beranjak remaja. Terlebih melihat lingkungan pergaulan remaja saat ini, banyak orang tua akhirnya menjadi protektif. Nah, apa aja sih harapan para remaja? Selanjutnya akan dibahas oleh Sania. Oke, thank you. Nah, sebenarnya harapan remaja banyak nih. Cuman sekarang kita bahas dulu ya. Pertama, semua anak remaja pasti mengetahui segala konsekuensi atas tindakan yang akan mereka buat. Tapi mereka tidak suka jika orang tua selalu mengungkit kesalahan yang pernah mereka perbuat. Selanjutnya, ada harapan remaja jangan banding-bandingkan aku. Sebagai remaja yang sedang mencari jati diri mereka, ada fisik, akademis, kekuatan, atau bahkan kelemahan mereka. Tanggal sekitar atau bahkan orang yang baru pertama kali mereka temui. Menurutnya, setiap anak memiliki kemampuan yang hebat dan setiap anak ada unik. Jadi, jangan pernah banding-bandingkan remaja ya. Nah, penasaran gak nih cara untuk menjaga kesehatan kita sebagai remaja? Pertama, ada tidur tepat waktu. Nah, kalian dapat ada tidur tepat waktu belum nih? Kalau belum, Harapan remaja. Balik itu punya SPD yang akan lulus fotokopi SPD nomor berapa sih? SPD. tidur tepat waktu. Pertama, ada tidur tepat waktu. Kalau belum tidur tepat waktu, diusahain ya. Karena tidur tepat waktu bisa menjaga kesehatan mental kita dan bisa menjaga mood kita. Kedua, ada istirahat. Nah, istirahat itu penting banget buat kita. Karena istirahat bisa menjaga mood kita. Oh iya ya Mbak. Selanjutnya, tentang cara menjaga kesehatan mental akan dibahas oleh Yusuf. Oke, terima kasih Sania. Terbukalah pada seseorang. Terbukalah pada seseorang karena jika kalian menganggap masalah kalian sendiri itu bisa berbahaya loh. Nanti bisa stres dan depresi. Nah, seseorang ini bisa teman, orang tua, guru, tetangga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya temui profesional. Nah, temui profesional ini jika masalah kalian sudah besar dan sulit ditangani ya. Jika kalian ingin menemui profesional, ajak orang tua kalian. Selanjutnya, olahraga. Nah, olahraga ini juga bisa membantu menenangkan diri kalian dari stres dan depresi loh. Kayak Kaila tuh berenang.
Nah, pertimbangan usul selanjutnya adalah lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Saya tahu nggak sih, kalau melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain itu bisa mengeluarkan kebahagiaan loh. Selanjutnya ada hal positif pada diri sendiri. Mengatakan hal positif pada diri sendiri karena sangat berpengaruh terhadap yang kita loh. Jadi kata-katain ya. Berpikir positif, perasaan positif, dan perilaku positif, remaja bangkit. Nah, kita sudah bahas tentang Oh iya, remaja dan dari bangku. cara bergerak semakin Oh, yang dari kelompok satu. Thank you. kenapa? Besok Kaila dan Sania. Tepuk tangan lagi ya, semuanya semangat lagi ya, tepuk tangan ya. Terima kasih Mama dan Papa masih stay di sini. Selanjutnya, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Selanjutnya saya akan memanggil kelompok selanjutnya, yaitu kelompok Onel, Rafif, dan Jesslyn. Ya, silakan. Kalau saya bikin rekomendasi, kalau yang ini apa sih KTA? Buka Zoom-nya. Nah, ya ini. Video dulu nggak sih? Videonya ada langsung. Videonya ada di YouTube tapi ya. Kalau misalnya kalau bikin rekomendasi ke saya bisa begitu syaratnya lumayan banyak, ada surat keterangan kerja segala macam. Kamu cuma mau mutasi doang kan? Kalau mutasi ke masing-masing, kamu fotoin PDF ini ke dia, semuanya ini nanti dia yang tahu linknya ya. Ini saya copy biar nggak bolak-balik. Apa kata dia? Kan saya nanya, kalau sakit, terus Apa kalian nak? banyak yang lain. Kok tanya yang lain? Yang lain siapa ya? Kamu mulai nomor HP kamu di sini, enggak? Ini kamu bawa aja HP-nya. Ya. Nah, ini kamu bawa lagi. Nanti nanti kamu ini kamu bikin rekomendasi. Ini beda KTA ya. Kalau yang masih ini nanti saya ya. Masalahnya saya juga pindah nih. Good morning, Miss and Mister. Hello, friends. Kita dari kelompok 4, group 7, mau berolahraga dulu. Tapi sebelum olahraga, kita sebaiknya pemanasan dulu. Setelah kita pemanasan, ayo kita berolahraga. Nah, sekarang Raffi sedang melakukan push up. Push up melatih kekuatan otot tangan.
Lalu ada Onel yang sekarang sudah naik turun tangga. Naik turun tangga melatih kekuatan otot. Dan ada aku sendiri yang mau tetap. Kita melatih kekuatan otot perut. Aduh, anak gua ketinggalan gua. Ya, terima kasih telah melalui. Sama bahwa Baik, tadi kita sudah menyaksikan videonya, sekarang lanjut ke pembahasan. kemudian dia orang minta lagi rekapitulasi data kematian 2021. Luar gitu. Ya gampang aja tuh. Kalau orang Dayak kita praktek itu dulu. Ya begitu. Apa itu kebugaran dasar adalah orang dalam beraktivitas tanpa merasakan kelelahan. Kembali lagi kan, sama dengan cerita Kemudian kita akan ya, jadi bahas tentang gue gerakan-gerakan yang nggak ada tahu dalam kenapa, tubuh. gue nggak bisa menjelaskan kenapanya. Itu yang ada terjadi di gue, jadi makanya kenapa gue pakai selalu. Dalam video tersebut Nada-nada ada itu. 3 gerakan. Walaupun mungkin secara umum dia lebih banyak di yang katakanlah lebih lembut atau apa, dia bisa juga dengan Gerakan pertama mood adalah yang push-up. semangat gitu. Push-up itu Ada adalah kayak gitu mereka kalau pertama. mungkin Cara melakukannya adalah masa kecil kali. teratur. Ya jelas. Dan Jadi push-up. ke sini. Lalu letakkanlah kedua Itu tangan gue kalian selalu berada di depan. secara langsung tidak langsung tersuguhkan acara kesenian yang melibatkan memang musik tradisi dan orang-orang dari kampung-kampung masih ada itu. Jadi gua Lalu yang kedua adalah sampai ini masih sekitar sampai seperti bisa dalam jadi tradisi itu itu dengan cara itu sih alasannya itu mungkin yang jadi lalu influence ya sesederhana itu. kalian Dan letakkan di belakang kepala. gua Lalu agak sulit walaupun tidak masalah ya pada kalian cuma mungkin hingga sampai posisi mainin duduk lagu yang dengan bukan syarat seperti yang udah kaki kalian tidak berat ke atas. tapi kalau gue memahami itu kalau Ketiga adalah naik turun tangga. memperluas Naik turun tangga ini bisa dilakukan dengan cara kalian naik turun tangga seperti biasa dan diulang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dampak kurangnya menjaga kebugaran jasmani. Yang pertama adalah dampak kualitas yang rendah. Pada sisi rendah ini bisa diakibatkan karena kalian sering bermalas-malasan dan akhirnya membuat kalian jadi lelah saat kalian beraktivitas. Yang kedua, naiknya kadar gula dalam darah. Naiknya kadar gula dalam darah ini salah satu penyebabnya dikarenakan karena kalian sering mengonsumsi makanan yang memiliki pemanis buatan seperti ciki-cikian. Yang kedua adalah berat badan tidak terkontrol. Berat badan ini bisa tidak terkontrol karena kalian sudah terbiasa makan makanan yang berlemak dan jarang olahraga, yang membuat kalian susah untuk mengatur karena sudah menjadi terbiasa. Yang keempat adalah imun tubuh berkurang. Imun tubuh berkurang ini bisa diakibatkan karena kalian kurangnya makan makanan yang bergizi dan jarang melatih otot kalian. Ini sangat berbahaya bagi kalian apalagi saat pandemi ini, karena imun tubuh itu berfungsi untuk mengurangi risiko terkena penyakit. Jika imun tubuh berkurang, maka kalian akan mudah terkena penyakit, apalagi saat pandemi seperti ini. Yang kelima adalah risikonya penyakit jantung. Risiko penyakit jantung ini salah satu penyebabnya bisa karena makan lemak berlebihan dan jarang olahraga. Itu membuat lemak-lemak yang kalian kena itu menumpuk dan menggumpal dan akhirnya dapat menghambat saluran pembuluh darah. Itu membuatnya menjadi terhambat dan akhirnya bisa untuk mengalirkan oksigen dan juga karbon dioksida. Terima kasih atas telah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami saat menjelaskan. Kami ucapkan terima kasih.
kelompoknya Onel, Rafiq dan Jesli. Baiklah, tetap semangat. Kita akan menyaksikan kelompok selanjutnya, yaitu kelompok Matthew, Kayla, dan Veto. Itu mana ini ya? Ini ya. Share screen dulu ya. Sebelumnya di share screen dulu. Ini cara apa namanya? Bukan share screen sih, tapi ini gimana cara apa namanya? Gedein ya? Iya, F5 nanti. Dulu ya. Oh iya, iya. Ini ya, gedein ya. Ya, silakan. Ini juga kan kayak gini. Gini. Halo friends. Halo Miss dan Mister yang ada di sini dan juga Mama Papa yang ada di rumah. Kami dari kelompok 2, saya Vela, Saya Matthew. saya Veto, dan kami akan menjelaskan tentang interaksi sosial dari pelajaran IPS. Interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, saat seperti kita mengobrol dengan orang dan orang tersebut menjawab, itulah yang dinamakan interaksi sosial. Dampak-dampaknya apa saja sih? Itu akan dijelaskan oleh Veto. Faktor interaksi sosial ada 5, yaitu 1 imitasi, 2 identifikasi, 3 sugesti, 4 empati, dan 5 simpati. Pengertian dari imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, seperti gaya bicara orang lain, 2 penampilan, 3 tingkah laku, 4 adat dan kebiasaan, dan 5 serta pola pikir. Contoh dari imitasi adalah seperti di atas ini ya. Seorang anak atau seorang murid mengikuti orang dewasa yang menyeberang jembatan penyeberangan jalan. Pengertian dari identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan seorang untuk menjadi orang lain seutuhnya atau meniru secara keseluruhan. Contoh dari identifikasi itu kayak misalnya ada fans fanatik sama Cristiano Ronaldo. Habis itu dia mau operasi mukanya biar mirip banget sama Cristiano Ronaldo, operasi plastik, itu namanya identifikasi. Pengertian dari sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya diterima oleh orang lain. Pihak pemberi sugesti umumnya orang yang berwibawa dan dihormati. Contoh dari sugesti itu kayak misalnya guru berkata kepada muridnya untuk ayo rajin belajar agar prestasi kalian meningkat, dan murid-muridnya itu jadi tersugesti gitu, oke rajin belajar biar pintar. Atau juga contoh kedua tuh kayak orang yang lagi ngehipnotis gitu kan, disugesti dulu tuh biar ayo kalian misalnya suruh tutup mata kalian, habis itu harus percaya dengan kata-kata saya gitu, jadi kayak sugesti gitu lah. Pengertian dari simpati. Simpati merupakan kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Contoh dari simpati itu misalnya kayak kita tuh merasa kasihan kepada korban bencana alam, habis itu kita memberikan bantuan berupa sembako, atau contoh kedua tuh kayak misalnya ada kita turut berduka cita dan merasakan kesedihan jika ada orang yang meninggal. Pengertian dari empati. Empati merupakan sifat mencoba terhadap orang lain.
yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memosisikan diri kita pada orang lain. Contoh dari empati seperti pada gambar di atas. Kita memberi makan anjing yang kelaparan karena kita merasa kasihan. Dan contoh yang kedua adalah seorang pria yang jatuh sakit karena membayangkan tabrakan yang telah menewaskan keluarganya. Sekian kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf ya. Baik. Oh, ini. Terima kasih kelompoknya Vela, Matthew, dan Veto. Oke, Mama dan Bapak masih semangat ya. Ada satu kelompok lagi yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa itu di sana, Bang? Iya, ada kelompoknya Ricci, Bevan, dan Juna. Yuk, tepuk tangan, Bang. Bentar ya, Miss X dulu ya, friend. Oke, yuk kalian. Kalian versi dulu ya. Ini kan versi. Oh. Oke. Ini. Ini. Di full screen ya. Screen-nya. Oke. Halo teman-teman, Miss and Mister and Mama Papa yang di rumah. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Ricci, Bevan, dan aku sendiri Arjuna akan menjelaskan tentang ada pengertian, ciri-ciri, dan sejarah tentang lukisan abstrak. Simak PPT berikut. Abstraksionisme. Pengertian dari abstraksionisme adalah aliran abstraksionisme adalah aliran yang berusaha melepaskan diri dari sensasi-sensasi atau asosiasi figuratif suatu objek. Aliran abstraksionis dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Abstrak kubistis, yaitu abstrak dalam bentuk geometrik murni seperti lingkaran kubus dan segitiga. Tokoh berasal dari Rusia, yaitu Malevich 1913. 2. Abstrak non-figuratif, yaitu abstrak dalam arti seni lukis haruslah murni sebagai ungkapan perasaan di mana garis mewakili garis, warna mewakili warna, dan sebagainya. Bentuk alami ditinggalkan sama sekali. Tokoh Wasili Kandinsky, Naum Goba. Pengertian lukisan abstrak. Lukisan abstrak ialah sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah wujud yang tidak natural dan realistis. Lukisan ini tidak diperlihatkan dalam bentuk rupa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lukisan abstrak ini juga merupakan sebuah bentuk yang penuh dengan imajinasi yang tinggi sehingga banyak pesan tersirat di dalamnya. Para seniman membuat lukisan ini mencari sebuah esensi dari dalam objek yang akan dia buat sehingga lukisan yang telah dibuat lebih unik dan tampak tak berwujud nyata. Salah satu ciri seni abstrak itu adalah yang mana bentuknya tidak pernah kita pahami. Bentuk abstrak tidak ini nggak bisa. Nggak bisa. Ini. ya. Salah satu ciri seni abstrak itu adalah yang mana bentuknya tidak pernah kita pahami.
namun bila diamati akan terlihat seperti sesuatu. Warna dan bentuk serta bahan tambahan lain dalam melukis abstrak adalah subjek lukisan abstrak untuk terlihat lebih unik. Dalam pembuatannya, lukisan abstrak cukup tepat dalam komposisi warna dan lebih banyak menggunakan cat akhir. Ini kan? Iya. Ini adalah salah satu contoh seni. Kamu. Ini adalah salah satu contoh seni abstrak. Kita sudah kasih 2 contoh di sini, ada yang berwarna-warni dan ada yang putih, biru, sama kuning. Sejarah seni abstrak mengutip dari buku Hermeneutika, Estetika dan Religiositas, esai sastra sufistik dan seni rupa 2004. Sejarah perkembangan seni abstrak bermula dari barat. Diperkirakan seni abstrak mulai dikenali di abad ke-19 di Eropa. Kemudian pada awal abad ke-20, seni ini mulai berkembang cukup pesat di Amerika Serikat. Pada awal kemunculannya, seni abstrak berhasil memunculkan aliran seni baru di barat, yang mana sebelumnya selalu berkutat pada aliran nasionalisme, empirisme, materialisme, serta realisme. Nah, ini untuk bahan-bahannya nih, untuk membuat lukisan abstrak. Nah, ini adalah teknik untuk mengaplikasikan bahan-bahan tersebut. Dengan mengaplikasikan teknik Dutch pour, di mana dengan menyirami cat dengan warna yang dipilih di atas kanvas, lalu meratakan lapisannya sebagai latar belakangnya sebelum mengoleskan beberapa warna cat akrilik secara melencong dari atas ke bawah untuk menjadikan sebuah ukiran seni berbentuk abstrak seperti berbentuk sebuah hibiran air yang mengalir. Itu perlu menggunakan pengering rambut. Terima kasih telah menyimak PPT kami. Jika kalian masih penasaran dengan proses pembuatannya, simak video berikut. Ini apa ini? Gumnya belum ada, belum dibuka. Tadi ke X ya. Sebentar. Fullnya. Yuk. Nah, ini bagian kita nuangin catnya ini ke gelasnya dulu.
kita atur Satu mengikuti ya. Sudah pakai tangan juga kita kasih air di satu blok. Jadi biar kita jangan kurang. Baik, Mama dan Papa, itu dia sekian dari presentasi semua siswa-siswi grade 7. Yuk kita tepuk tangan untuk kita semua ya, Pra. Iya, hasil presentasinya sangat baik ya. Sudah bikin project, mempresentasikan dengan baik ya. Persiapannya juga oke. Harapan Miss di project season yang terakhir di bulan Februari lebih mantap lagi ya, Friend ya. Oke. Mama dan Papa, terima kasih sudah join di kesempatan project season hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi siswa-siswi grade 7. Kemudian kalau memang ada ketinggalan nanti akan di-share ya Mama dan Papa link di YouTube Cahaya Bangsa School. Baik Mama dan Papa, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat selalu. Bye. Bye Mama. Ya, Mama Ricci, Mama Bevan, Mama Jaslyn, Mama Vela. Bye. Semoga sehat selalu Mama dan Papa. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye. Saya N ya Mama dan Papa. Iya.